menggugat sola fide, bukti forensik Alkitabiah, mengapa pembenaran bukan berdasarkan iman saja dan keselamatan kekal dapat hilang. Bisa lihat ke teman-teman? Saya baca sedikit. Dogma Protestan, manusia dibenarkan hanya oleh iman, sola fide, terlepas dari perbuatan. Bukti Alkitabiah Yakobus 2:24, karena itu kamu lihat bahwa seorang dibenarkan oleh perbuatan dan bukan hanya oleh iman. Fakta kritis, Yakobus 2:24 adalah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab di mana kata iman dan saja digabungkan dalam satu kalimat. Alkitab secara eksplisit menolak formulasi sola fide. Dua paradigma pembenaran. Paradigma reformasi Martin Luther, kebenaran fiktif yang kita namanya imputed righteousness, kan? Analogi Luther, orang yang dibenarkan seperti tumpukan kotoran yang tertutup salju. Manusia tetap berdosa di dalamnya, hanya diselimuti jubah Kristus. Bayangkan. Implikasi, seorang dapat diselamatkan meskipun secara batinia ia tidak kudus. Karena Luther menganalogikan orang yang dibenarkan seperti tumpukan kotoran yang tertutup salju. Gila kan? Paradigma Alkitabiah Katolik, pengudusan batinia. Bukti, Ibrani 12:14 mengatakan, kejarlah kekudusan, berusahalah berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan, seorang tidak akan pernah melihat Tuhan. Roma 5:5, ini yang kita namakan itu pengudusan batinia. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Implikasi, pembenaran mengubah manusia secara nyata dari dalam. Jika Tuhan menyatakan manusia benar, ia benar-benar menjadi benar. Karena itu bukti yang kita namakan itu pengudusan batinia, konstruksi batinia, konstruksi interior. Ini menjadi persoalan besar ya. Di dalam gagal paham Protestantisme tentang iman, lalu dibuatlah sola fide. Logika amputasi Matius 5:29-30. Kita ambil contoh. Jika keselamatan hanya oleh iman, perumpamaan Yesus tentang memotong tangan untuk menghindari neraka tidak masuk akal. Menghindari perbuatan dosa secara radikal adalah bagian dari proses pembenaran. Jika matamu, jika tanganmu, nanti jadi lucu di sini. Loncatan pasir. Sekadar berseru Tuhan, Tuhan, iman verbal. Di dalam Matius 7:21. Tidak semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Ini yang kita namakan batu loncatan pasir dalam Protestantisme. Sekadar berseru Tuhan, Tuhan, yang kita namakan iman verbal. Sekarang kita lihat dalam fondasi batu karang Matius 7:21-27, melakukan kehendak Allah. Artinya iman bukan iman verbal, tetapi iman tambah tindakan. Yang ini yang fiktif dalam Protestantisme. Yang ini yang nyata, iman itu tambah perbuatan. Kalau kita sentuh sedikit ekonomi keselamatan, perumpamaan tentang talenta. Input, proses, output. Masukkan proses yang dilakukan dan hasil akhirnya seperti apa. Input, kasih karunia. Tuhan memberikan talenta, kasih karunia awal secara cuma-cuma. Yang ini Agustinus mengatakan predestinasi, bukan double predestinasi. Predestinasi artinya Allah yang mengambil inisiatif. Kasih karunia awal secara cuma-cuma. Di sini talenta diberikan. Hamba yang baik bekerja, hamba yang jahat pasif. Hanya mengubur talenta, iman yang diam atau iman yang pasif. Output, hasil akhir, penghakiman akhir, hamba yang pasif dilemparkan ke kegelapan luar. Matius 25:30. Kesimpulan kecil. Keselamatan bukanlah penerimaan pasif. Manusia harus bekerja sama dengan kasih karunia untuk menghasilkan perbuatan baik. Tanpa rohani, keselamatan akan hilang. Karena itu dalam Yakobus 2 ayat ke-22 dibaca, iman bekerja sama dengan apa? Yakobus 2:22. Yakobus 2:22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Siapa yang menyempurnakan iman di situ? Ide saya. Perbuatan-perbuatan, Pater. Perbuatan yang menyempurnakan iman. Bekerja sama mereka. Karena itu iman bukanlah iman pasif. Iman aktif. Ini anatomi kehilangan keselamatan. Awal berakar menerima firman Tuhan dan menjadi percaya dalam proses waktu. Oke, B. Puncak pembenaran telah lolos dari kekotoran dunia oleh pengetahuan tentang Tuhan. 2 Petrus 2:20 atau 1 Timoteus 2 ayat 3 dan 4. Kejatuhan krisis. Pada saat pencobaan mereka berpaling, terjerat lagi dan dikalahkan. Sindrom babi yang dicuci. 2 Petrus 2 ayat 22 dibaca dulu. 2 Petrus keras di Petrus, sini, baca 20 lalu 20, 21, 22. Konsentrasi di 22. sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Artinya, mereka bilang mereka sudah bersih, tetapi ketika mereka jatuh lagi dosa, dalam dosa artinya keadaan mereka lebih buruk. Lebih buruk. Ayat 22 membandingkan apa? Ini Petrus keras sekali pembandingannya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bayangkan, sudah dibenarkan, tapi jatuh lagi dalam dosa. Hasil akhirnya seperti ini. Karena dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, sangat jelas dikatakan bahwa jika kita mengatakan kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu dan kebenaran tidak ada pada kita. Karena itu Petrus ini menggunakan sindrom babi yang dicuci. 2 Petrus 22 membandingkan mereka yang bilang itu yang sudah dibenarkan tapi berdosa lagi dengan babi yang telah dicuci, dimandikan, kembali ke lumpur. Tidak mungkin ada babi yang dicuci, dimandikan jika sejak awal ia tidak pernah bersih. Engkau bisa mengerti di situ? Kita hanya mandikan babi ketika dia sudah kotor. Sudah kotor. Pertanyaan saya, babi tidak akan kembali ke tempat yang kotor? Pasti kembali, Pater. Artinya orang percaya dapat kehilangan pembenarannya. Dengar itu Protestantisme, supaya kalian tahu apa itu sola fide yang sesungguhnya. Garis batas kerajaan Allah. Dilema Protestan. Jika keselamatan terjamin permanen, maka tidak ada orang Kristen sejati yang bisa melakukan dosa-dosa ini lagi. Namun faktanya banyak orang melakukannya. Karena apa? Baca 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ibrani 10 ayat 26. Bilang sudah menerima kebenaran, tetapi ketika sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mereka yang sudah dibenarkan ini akan kemana? Tunggu apa? Ayat 27. Kalau mereka sengaja berbuat dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ketika sola fide di sini mengatakan mereka telah dibenarkan dan mereka jatuh lagi kepada dosa, maka di sini yang namanya adalah pembenaran. Cari bagaimana engkau tidak berdosa lagi, kan tidak mungkin. Contoh diambil dari Galatia 5 ayat 19-21. Pesina, pecabul, penyembah berhala, pencuri tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Lihat ini. Resolusi yang kita temukan dalam Efesus 5:5-8. Paulus memperingatkan orang yang sekarang adalah terang di dalam Tuhan untuk jangan ambil bagian dengan mereka. Kesimpulan, anak terang bisa jatuh ke dalam dosa berat dan diusir dari warisan surgawi. Buktikan Efesus 5:5-8. Efesus 5:5-8. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal,
orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. artinya ketika engkau sundal, sina, cemar, dan serakah, benih kerajaan Allah itu hilang atau tidak di situ? Engkau akan mewarisi atau tidak di situ, Indri? Tidak, hilang. Tidak. Hilang dengan sendiri. Makanya kesimpulan anak terang bisa jatuh ke dalam dosa. Baca ayat 6 sampai 8-nya juga. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau seandainya bisa jatuh ke dalam dosa berat dan diusir dari warisan surgawi. Karena 3 hal yang di ayat 5 sangat jelas. Kecemaran, persundalan, dan keserakahan tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat di sini, di sini ada 14 item di dalam Galatia 5, 19 sampai 21 tentang perbuatan-perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bagaimana Protestan bilang mereka sudah mendapat bagian dalam kerajaan surga? Kalau mereka juga masih mengalami dan melakukan dosa yang sama, perbuatan daging. Coba kita lihat ayat 9 sampai 21. Apakah ada seorang Protestan yang tidak melakukannya itu? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Pertanyaan saya, tidak satupun Protestan yang berbuat cabul? Yang kedua, ini mau tanya nih. Kecemaran. Tidak lagi cemar? Ketiga, Hawa nafsu. tidak mempunyai hawa nafsu lagi? Keempat, penyembahan berhala. Mereka penyembahan berhala 3 item yang ada di Efesus tadi, yaitu kecemaran, persundalan, percabulan, dan keserakan. Apa lagi? Penyembahan berhala. Sudah tadi. Sihir. Mereka tidak kayak yang praktik-praktik seperti itu. Lanjut. Perseteruan. Tidak pernah seteru satu sama lain. Nah, lihat antar pendeta. Apa lagi? Perselisihan. Hai, parah sekali. Lanjut. Iri hati. Hai, tidak. Lanjut. Amarah. Nah, tidak pernah marah. Lanjut. Kepentingan diri sendiri. Itu mereka tidak pernah cari. Mereka punya kepentingan mamon dan lain sebagainya. Janji iman, persepuluhan, dan buah sulung dan semua. Lanjut. Percederaan. Tidak cedera satu sama lain. Apa lagi? Roh pemecah. Mereka pecah-pecah karena dosa. Tuh, Melatuk bilang apa lagi? Kedengkian. Itu. Tanya ini Om Deking Adas tuh. Apa lagi? Kemabukan. Apa? Tiada percayaan yang mabuk lagi kan di Kupang sana, di Flores. Apa lagi? Pesta pora dan sebagainya. Oke, kesimpulan yang melakukannya itu ayat 21. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya sola fide itu, fidenya ada, solanya tidak ada. Solanya itu membuat pembenaran. Karena tidak ada pengakuan dosa di sana, ya semacam itu. Kita dibenarkan karena iman. Ini Paulus bilang, yang melakukannya itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sekarang kita buat pembanding dari Santo Paulus sendiri. Santo Paulus takut tidak masuk kerajaan surga. Contoh 1 Korintus 9 ayat 27. Santo Paulus yang omong tentang sola fide ini yang diambil yang bukan sola fide dalam pengertian yang Protestan punya, tidak menggunakan. Yang omong tentang fide ini, dia punya ketakutan. Mungkin dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Coba kita baca 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bayangkan, kalau kita mau analisa kalimat itu, Paulus sendiri cemas, dia tidak akan masuk kerajaan surga? Iya.
Analisa, baca kembali. Karena dia menggunakan adokimos di situ. Nanti saya jelaskan apa itu adokimos. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lihat, analisa adokimos, reborbate, terkutuk, terbuang, digunakan dalam 2 Timotius 3 ayat 8. Mendeskripsikan jiwa-jiwa yang binasa di neraka. Bayangkan, dia menggunakan kata yang sama. Paulus juga cemas, takutnya setelah dia mewartakan Injil kepada orang lain, dia juga ditolak. Ditolak di mana? 2 Timotius 3 ayat 8. Kecemasan Paulus juga di situ. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Oke, lanjut sedikit nanti. Ini penting sekali yang akan datang. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Lanjut. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Di situ ada berapa? Ada 7 item. Kalau seandainya di situ sola fide, maka 6 hilang. Bisa mengerti? Karena Paulus bilang, ikutilah ajaranku, ikutilah cara hidupku. Yang ketiga, pendirianku. Keempat, imanku. Kelima, kesabaranku. Keenam, kasihku. Ketujuh, ketekunanku. Kalau hanya ikut imannya Paulus, maka 6 hal harus hilang. Harus hilang. Jadi bukan sola lagi di sini, bukan sola imannya Paulus. 7 hal itu harus bersamaan, ajaranku, pendirianku, cara hidupku, imanku, kasihku, kesabaranku, itu harus diikut. 7 Paulus bilang. Karena itu Paulus adalah orang percaya sejati yang telah dibenarkan. Hati-hati. Ketika kita mengatakan Paulus sudah dibenarkan, kenapa dia di sini dia takut? Setelah mewartakan Injil, dia ditolak. Bisa mengerti? Paulus mengakui bahwa melalui dosa, ia bisa menjadi adokimos, terkutuk, terbuang, atau ditolak. Kesimpulan, orang percaya sejati tidak dijamin keselamatan kekal secara mutlak. Dengar itu Protestantisme. Konsekuensi kekudusan fisik dan sakramental. Ini Ekaristi ya teman-teman. Ini konsekuensi kekudusan fisik dan semuanya nanti yang teman-teman minta nanti saya akan bagi. Dashboard metrik pengadilan akhir. Wahyu 20:12, orang mati akan dihakimi menurut perbuatan. 2 Korintus 5 ayat 10, menerima sesuai dengan apa yang telah dilakukannya baik atau buruk selama hidup. Matius 16:27, ketika Yesus datang pada akhir zaman dengan semua malaikatnya, maka dia akan membalas masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Kesimpulan mutlak, Alkitab tidak pernah sekalipun mencatat bahwa penghakiman terakhir dilakukan hanya dengan mengecek status keimanan batin. Penghakiman selalu dieksekusi berdasarkan karya, tindakan, dan ketaatan. Kita mau buat pembanding di dalam Matius 25, bantu dulu ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Kenapa hanya ke tempat, ke neraka untuk iblis dan para malaikatnya? Kenapa? Ayat selanjutnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Apa kata mereka kepada Yesus? Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan,
bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Setiap kali, kata Yesus, Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. apa artinya di sini? Ketika tidak melakukannya, kamu siap-siap kemana? Ke tempat iblis dan para malaikatnya, di api yang bernyala-nyala. Oke, dekonstruksi objektif. Kita pakai objektif. Ayat yang dipotong. Ayat yang selalu digunakan oleh Protestantisme adalah Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 10 ayat 9. Sekarang kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Tanpa membaca ayat lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selesai. Sekarang kita baca ayat 19 yang tidak mau dibaca sampai di sana. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Tahan dulu. Karena apa manusia lebih menyukai gelap daripada terang? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saya pikir iman mereka, ternyata sebab. Oke, sekarang objektif kedua, bagaimana dekonstruksi objektif ayat yang dipotong. Kita lihat Roma 10 ayat 9 itu diambil dari mana? Bongkar ya teman-teman, bongkar. Yang selama ini saya diam-diam mereka suruh saya bongkar, ya sekarang saya bongkar. Saya bongkar dengan skriptura di tangan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dikutip dari Ulangan 30 14 sampai dengan 16. Ulangan 30, 14 sampai 16. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bandingkan jika kamu percaya dengan hatimu dan mengaku dengan mulut. Di sini Paulus mengambilnya dari ayat 14, Ulangan 30 ayat 14 diulang kembali. Hati dan mulut. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Untuk dilakukan atau untuk diimani? Dilakukan. Baca belum selesai sampai 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, Karena supaya itu, engkau hidup, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Supaya engkau hidup. Ingat, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati supaya kamu hidup. Paulus yang kita namanya itu kutipan yang diambil prefigurasinya ada di sini. Baca sekarang, kita baca Roma 10 ayat 9. Tetapi tidak menghilangkan perintah-perintah dan melakukan.
Makanya di situ dalam Matius 7 ayat 21, tidak semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Oke teman-teman, ini yang sedikit hermeneutik sedikit untuk kalian. Oke, membongkar Efesus 2:8-9. Tolong, ini yang ayat yang selalu dibuka malam hari ini. Saya bongkar semua. Sebab Sebenarnya saya tidak mau bongkar, hanya karena sudah terlalu serang, ya sudah. Selamat tinggal, sudah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Garis bawah, iman bukan karena perbuatan, karena hasil usaha. Tetapi pemberian Allah. Oke, karena itu 89 menekankan diselamatkan oleh iman bukan karena perbuatan. Tetapi karena mereka suka mutilasi, ayat 10-nya dihilangkan dan tidak dibaca. Sekarang baca ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita disiapkan sejak semula, sejak ciptaan, untuk melakukan perbuatan baik. Tidak ada perbuatannya. Baca ayat 10. Engkau ini bagaimana? Ayat ada di depan, kau tambah-tambah sesuatu yang tidak ada di situ. Karena kita ini baca ayat 10. Allah. Di situ ya, bukan perbuatannya, perbuatan baik. Kita disiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Indri, tolong jangan tafsir itu. Karena kita ini buat supaya cukup. Ini penting sekali. Di dalam Efesus 2:8-9 itu dijelaskan dalam Titus 3 ayat 5. Iman bukan karena diselamatkan oleh iman bukan karena perbuatan, karena di sini dijelaskan yaitu melalui pembasuhan kelahiran baru yang kita namakan pembaptisan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembasuhan kelahiran baru. Makanya ini dia punya dijelaskan di sini. Tetapi setelah dibaptis menyelamatkan kita diminta untuk memiliki hati nurani yang baik. 1 Petrus 3 ayat 21 dari 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Oke, sekarang kita ambil 21-nya langsung. Konsentrasi di situ. Pembaptisan menyelamatkan, iya. Kelahiran baru, tetapi di situ untuk memintakan hati nurani yang baik. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Indri, setelah engkau dibaptis, engkau dimintakan kepada Allah untuk menanamkan engkau hati nurani yang baik. Setelah engkau dibaptis, engkau sungguh-sungguh memiliki hati nurani yang baik dan tidak punya sesuatu di hatimu yang kotor. Tidak balas dendam, tidak sakit hati, tidak iri, tidak dengki, dan semuanya. Enggak. Karena itu engkau harus jaga. Setelah dibaptis dimohonkan, diminta untuk memiliki hati nurani yang baik. Tapi kalau kau tidak jaga, sudah, Pater. Ya sudah. Filipi 3 ayat 16. Filipi ya.
Filipi coba 2 ayat 11-12. Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku, Bukan. 3:11 apa? supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang Ini mati. Filipi. 2:11 tadi apa? 2:11, dan segala lidah mengaku Yesus Bukan. Saya Kristus. tidak. Galatia aku tidak sana. Ya Galatia. Harus Galatia Filipi. 2:11. Bukan. Berarti bantulah aku terlalu banyak di kepala nih. Kerjakanlah keselamatanmu tuh. Ya, baik Patar. Kerjakanlah keselamatanmu. Nasihat Paulus, kerjakanlah keselamatan. Filipi 2:12 mungkin, Pater? Iya, itu yang saya butuh. Oh iya. Engkau baca 11 tadi kah? Iya. 12 yang butuh. 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bayangkan, saudara dan saudariku, pembaptisan memohonkan hati nurani yang baik. Kalau kau tidak jaga itu, kau hilang atau tidak hati nuranimu yang baik? Iya, Pater, hilang. Engkau dibaptis, tapi engkau jadi pembunuh, iya tidak ada guna. Engkau dibaptis, tetapi yang di dalam hatimu hanya dengki, emosi, marah, dendam, tidak ada guna. Karena itu Efesus 2:8-9 tidak membahas jamin keselamatan kekal pasca keselamatan. Ia membahas pembenaran awal, penghapusan dosa asal, yang di mana? Oleh pembahasan kelahiran baru. Yang diberikan cuma-cuma melalui pembaptisan, yang diwakili dengan kata iman, bukan hasil usaha manusia. Tolong, yang ini yang Efrasoro bilang tafsir yang geng itu. Kesalahan terbesar sola fide, Roma 3:28. Tolong dibaca. Roma 3:8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa Nona lihat ini baik-baik kok, bukan lihat ini baik-baik kok. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Perbuatan hukum Taurat ditolak oleh Paulus. Definisi, aturan ritual perjanjian lama, sunat, terisi makan Yahudi, ritual Taurat, dan lain sebagainya. Konteks Galatia 2 ayat 4. Galatia 2 ayat 4. 14. Memang ada 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Oke, di sini diselesaikan, ini penting sekali, oleh ayat bab 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Karena itu perbuatan baik kasih diwajibkan oleh Paulus. Definisi ketaatan moral kepada Kristus, menahan nafsu, mengampuni, dan semuanya. Konteks Galatia 5 ayat 6 yang telah kita baca tadi, hanya iman yang bekerja oleh kasih, status, syarat mutlak keselamatan. Karena itu di dalam penghakiman, Paulus bilang apa? Mereka akan dihakimi menurut perbuatan selama masih hidup, baik ataupun buruk. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 yang telah kita baca tadi, pernyataan kunci. Paulus menolak yudaisasi di dalam kekristenan, bukan menolak ketaatan moral. Pembenaran selain hukum Taurat bukan seperti pembenaran tanpa perbuatan baik. Ingat itu Protestantisme. Sintesis, arsitektur kasih karunia.
Fase awal namanya pembenaran awal. Murni karunia Allah, baptisan, bukan hasil karya usaha manusia. Efesus 2:9 dijelaskan oleh Titus tadi. Bisa mengerti? Fase 2, pengudusan berjalan, sinergi iman tambah ketaatan kasih. Peringatan, jika jatuh dalam dosa berat tanpa pertobatan, kehilangan status pembenaran. Maka tadi Paulus juga takut atau tidak? Setelah aku mewartakan Injil, saya takut Ditolak. Bayangkan, Paulus sendiri seperti itu. Sekarang kita ambil contoh. Berhadapan dengan mereka yang belum mau bertobat. Ketika Paulus mengatakan sesuatu untuk para hamba Tuhan, untuk para pengajar di dalam 2 Timotius 2, ayat ke-23 dan 24 dulu dibaca sekalian. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Tahan dulu di situ. Ini 24, jangan dulu 3:24 saja. Sekarang kita lihat 25. Di situ Paulus menggunakan kata mungkin masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Bayangkan, sebesar Paulus yang digunakan ayat-ayat ya untuk pembenaran sola scriptura, sola fide, terutama kita malam ini bahas tentang kasih karunia, sola gratia dan sola fide, di mana ayat selanjutnya akan menjelaskan ini. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Di situ Tuhan akan memberikan pembenaran ketika mereka Bertobat. Hebat sekali Paulus. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Mungkin. Bagaimana Paulus menggunakan kata mungkin di situ? Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Bagaimana Protestan bilang mereka sudah dicuci dengan darah Kristus. Di situ Paulus bilang mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Ayat selanjutnya. Dan 26. dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kalau mereka tidak mau bertobat, artinya mereka diikat oleh apa di situ? Kehendaknya siapa? Aduh, Iblis. engkau berbaca ini kau tidak tahu jawab mana? Kalau mereka tidak bertobat, artinya mereka masih diikat oleh kehendak apa? Kehendak iblis, Pak. Ya maksudnya jawab. Jerat iblis. Kesimpulan inti, manusia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Kristus mewajibkan manusia berkolaborasi dengan kasih karunia-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan bukanlah tiket garansi pasif yang diam di saku Anda. Ia adalah sebuah perlombaan, sinergi kasih karunia, dan ketaatan yang harus dimenangkan setiap hari. Berpegang teguhlah agar tidak ada yang mengambil mahkotamu. Wahyu 3:11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya, mahkota bisa diambil atau tidak? Bisa. Makanya kerjakanlah keselamatanmu. 3 ayat ke-19. Yang kukasihi kuapakan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobatlah. Protestantisme dan Bertobatlah.
21, tawaran bebas. Aku ada di depan pintu dan mengetuk. Kalau engkau buka pintu, artinya kalau engkau mau menerima saya, kalau engkau mau bertobat, Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. engkau harus berjuang supaya mahkotamu jangan hilang. Kerjakanlah keselamatanmu. Katolik! Selama-lamanya amin.